Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan Harian Distrik 29 Deli Serdang. Saya Pendeta Ernawati Yohana Doluksaribu Sarjana Teologi yang melayani di HKBP Jaharun B Resort Galang. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat berkat penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi penuntun bagi kami melanjutkan aktivitas kami satu hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami, agar kami semuanya dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, nas renungan kita pada pagi hari ini Selasa 13 Agustus 2024 tertulis dalam Lukas 10 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, nas renungan kita pada pagi hari ini merupakan rangkaian dari kembalinya atau ketika Yesus mengutus 70 muridnya untuk mendahulinya. Lalu ini adalah rangkaiannya ketika ke-70 murid itu kembali. Mereka kembali dengan sangat gembira. Bahkan mereka menyaksikan bahwa nama Yesus itu penuh kuasa. Bahkan tanpa kehadirannya secara fisik pun sudah memberi mereka kuasa atas setan-setan. Hal ini menegaskan bahwa mereka telah berhasil melakukan misi yang disampaikan oleh Yesus yang harus mereka kerjakan. Tetapi pada ayat 20 diingatkan, meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Hal-hal seperti yang dikatakan di ayat sebelumnya, setan-setan takluk, iblis jatuh dari langit, bahkan para murid itu diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Seperti yang kita ketahui, ular dan kalajengking adalah simbol kejahatan. Berarti mereka bisa berkuasa mengalahkan segala kekuatan musuh. Namun itu bukanlah menjadi sumber sukacita yang paling besar. Tapi sumber sukacita yang paling besar adalah karena nama kita terdaftar di surga. Itulah sumber sukacita yang paling besar. Yesus memberikan kepastian bahwa nama para ke-70 murid itu sudah terdaftar di kerajaan surga, dan demikian juga halnya dengan kita yang sudah dibaptis dan percaya, kita juga sudah terdaftar menjadi pewaris kerajaan surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita dikatakan nama kita sudah terdaftar di surga, lalu apa lagi hal yang bisa membuat kita terganggu iman kita? Pada pagi hari ini diingatkan bahwa tidak ada hal apapun yang bisa membuat iman kita goyah, membuat iman kita kendor dalam mengikutkan Yesus. Sebab nama kita sudah terdaftar di surga
dan kita menjadi pewaris kerajaan surga. Karena nama kita sudah terdaftar di kerajaan surga, berarti hidup kita pun harus menunjukkan bagaimana hidup orang-orang kudus yang tidak mau tunduk di bawah kuasa dunia ini, yang tidak mau dirajai oleh keinginan duniawinya, keinginan dagingnya, dan harus berani menunjukkan hidup yang berbeda dari orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jika para murid tadi bersuka cita ketika mereka kembali karena mereka memakai nama Yesus yang penuh kuasa untuk menaklukkan iblis setan, bahkan menginjak ular dan kalajengking, tapi diingatkan itu tidak menjadi sumber utama kegembiraan para pengikut Yesus. Yang lebih penting dari membuat roh jahat tunduk adalah mengetahui bahwa nama kita tertulis di surga. Memiliki hubungan dengan Tuhan, menjadi warga kerajaan, dan menuju kemuliaan adalah sumber sukacita terbesar bagi kita. Segala sesuatu yang lain itu adalah bonus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika nama kita sudah terdaftar di surga, maka mari kita menjagakan hidup kita selama masih di dunia ini dengan semakin menunjukkan bahwa kita adalah pengisi kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa sumber sukacita bagi kami adalah ketika nama kami sudah terdaftar di surga. Lalu segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami adalah bonus ketika nama kami sudah terdaftar di surga. Itu sebabnya kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan, agar kami semakin dikuatkan untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang lama dan masuk menuju kebiasaan-kebiasaan baru yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, dalam sepanjang satu hari ini juga Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami dalam setiap aktivitas kami, agar kami semakin layak disebut dengan pewaris kerajaan surga. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Thank you for watching.